Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan melakukan unboxing. Kalau teman-teman sudah sering mampir di channel ini mungkin sudah tahu channel ini selalu melakukan unboxing. Namun sedikit cerita teman-teman, kenapa akhir-akhir ini saya sudah jarang upload video? Karena barusan akhir tahun saya lagi fokus ya teman-teman di dunia pertanian. Saya itu lagi tanam menanam. Nanti saya akan buat konten kalau sempat. Ini saja. Untuk konten-konten saya sudah lumayan banyak ya yang numpuk dan belum sempat diedit. Jadi di video unboxing kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah drone teman-teman. Ini drone dari DJI. Ini sudah agak lama ya saya belinya, dari tahun lalu kalau nggak salah di bulan Oktober. Namun baru saya edit di tahun 2024. Dan selamat tahun baru untuk teman-teman. Selamat Natal dan tahun baru untuk teman-teman yang merayakan. Oke, kembali di topiknya. Inilah adalah drone dari DJI Mini 4 Pro teman-teman. Ini drone yang masih lumayan fresh ya teman-teman. Namun di video kali ini saya hanya akan melakukan unboxing. Tidak akan terlalu panjang lebar ya teman-teman, karena ini adalah drone pertama saya dan saya bukan ahli dari sebuah drone. Ini saya belinya di DOS ID dan saya dikasih sling bag seperti yang kemarin di kamera. Sudah punya dua ya sebenarnya teman-teman. Dan satu t-shirt ya teman-teman, t-shirt dari saya udah lupa ya t-shirt dari apa itu namanya, pokoknya dikasih free juga. Dan ini drone-nya teman-teman, saya belinya langsung sama memori dari SanDisk. Jadi kalau teman-teman mau beli drone jangan lupa beli juga memorinya teman-teman. Ini adalah video unboxingnya teman-teman, dan selalu saya tekankan teman-teman, kenapa saya selalu rekamnya itu dari awal, karena ini barang elektronik yang harganya itu lumayan teman-teman. Untuk takutnya dia ada kerusakan dalam pengiriman atau dari pabriknya. Jadi saya selalu editnya itu full unboxingnya, biar nanti kalau ada apa-apa bisa kita cantumkan ke pihak DJI-nya ataupun ke toko yang kita beli drone-nya, biar nanti bisa diganti unit ya teman-teman. Dan kembali ke drone-nya teman-teman, ini drone memiliki sensornya 48 megapiksel teman-teman. Nah, kalau saya pribadi gunakannya itu di siang hari yang 48 megapiksel. Untuk malam harinya kita bisa gunakan yang 12 megapikselnya biar noise-nya itu berkurang ya teman-teman. Karena kalau kita pakai 48 megapiksel nanti akan banyak noise, karena untuk pencahayaan yang masuk ke sensornya itu agak kurang ya. Dan untuk tipe DJI yang saya beli ini DJI Mini 4 Pro yang RC2 teman-teman. Jadi yang ada yang remote-nya itu yang nggak pakai layar itu harganya masih lebih di bawah dari ini ya. Dan ada yang untuk versi combo plus teman-teman. Jadi untuk baterai yang saya pakai ini hanya berkapasitas 2590 mAh kalau nggak salah. Dan untuk yang baterai plusnya itu kalau nggak salah itu di 3000-an, 800 nggak salah. Jadi mohon dikoreksi kalau salah. Dan untuk di dalam paket pembelian ini saya nggak dapat yang charging hubnya teman-teman. Jadi kita charge-nya itu langsung ke body drone-nya. Dan menurut saya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau saya pribadi mungkin bisa beli hubnya aja teman-teman, biar nggak ada resiko ya. Kalau misalnya ada korsleting mungkin hanya hubnya aja atau baterainya aja yang rusak, nggak drone-nya teman-teman. Dan ini untuk drone-nya, ini kali pertama saya punya drone dan saya cukup kaget karena drone ini cukup kecil ya, ternyata sesuai namanya mini. Dan untuk kualitas videonya teman-teman, dia bisa merekam 4K di 60 fps dan Full HD di 120 fps kalau nggak salah. Dan ini saya sudah coba, untuk fitur-fiturnya lumayan banyak juga, dan saya belum terlalu banyak kulik-kulik teman-teman karena lumayan sibuk juga. Nanti di akhir video saya akan cantumkan video perekamannya teman-teman, pengetesan dari drone ini. Jadi kalau teman-teman beli drone ini baterainya itu kosong ya teman-teman, jadi di charge dulu, jangan sampai udah dilapor ke
bagian DJI-nya kalau drone-nya rusak. Jadi kalau awal pembeliannya memang baterainya itu kosong di RC2-nya ataupun di drone-nya, jadi di charge dulu baru dites teman-teman. Ini untuk remote controlnya teman-teman. Jadi untuk joysticknya itu ada di bagian belakang ya. Dan di tombol-tombolnya ini di sini ada tombol powernya yang kalau nyalain sekedar pemberitahuan, kita cukup tekan 2 kali dan tahan. Nanti dia akan bunyi. Seperti itu juga di bagian drone-nya teman-teman. Di bagian tombol tengahnya itu ada tombol mode. Yang scene itu mode santainya dan normal, mode normal dan sport. Jadi kalau kita pakai yang mode sport itu dia akan lebih cepat, namun untuk sensor tabraknya itu nggak akan berfungsi ya teman-teman. Jadi hati-hati. Di situ ada indikator lampu yang tiap barnya itu 25% ya, menandakan baterainya itu 25% tiap barnya. Dan ada lampu merahnya juga, itu tandanya itu belum, si remote-nya belum connect sama si drone-nya teman-teman. Mungkin itu sekedar pemberitahuan sedikit yang saya sudah coba-coba ya teman-teman. Dan untuk harganya sendiri teman-teman, dia nggak beda jauh sama Mini 3 Pro. Untuk baterainya juga yang dipakai juga nggak beda ya teman-teman, cuma diganti namanya aja. Namun kalau teman-teman punya baterai DJI Mini 3 Pro atau hubnya, dia bisa kepake untuk Mini 4 juga karena support. Saya sudah tanya juga ke pihak DJI, katanya Mini 3 dan Mini 4 itu bisa saling pakai baterainya teman-teman. Ini untuk kameranya. Jangan lupa teman-teman, kalau di bagian kamera dan gimbalnya itu ada segelnya. Jadi kalau teman-teman awal beli drone ini atau baru buka paket dari DJI Mini 4 Pro ini, dilepas dulu segelnya, sekedar pemberitahuan. Kalau menurut pandangan saya tentang drone DJI Mini 4 Pro ini, untuk fitur-fiturnya sudah lumayan banyak. Di sini ada active track yang fiturnya itu bisa mengikuti objeknya. Jadi kita select dulu objeknya dan dia bisa mengikuti objeknya. Dan saya yang paling suka itu di fitur sensor tabraknya itu teman-teman. Sorry, jadi dia punya sensor tabrak, jadi kita nggak perlu khawatir kalau baru belajar juga. Tapi jangan pakai di mode sport ya teman-teman, di mentok kanan itu, karena dia nggak akan berfungsi untuk sensor tabraknya teman-teman. Dan kekurangan dari drone ini menurut saya ada di baterainya, apalagi cuacanya itu lagi berangin, dia akan lumayan berpengaruh di baterai. Saya sudah coba tapi saya nggak rekam ya kalau berapa menit teman-teman. Perkiraan saya mungkin hampir setengah jam dia akan mati. Itu saja mungkin kekurangan dari drone ini. Kalau untuk kualitas videonya, ini saya rekam di 4K. Dan kalau dilihat langsung itu sangat bagus teman-teman. Mungkin karena ini di YouTube agak kayak kompres ya dari YouTube-nya teman-teman. Dan sedikit tambahan teman-teman, kalau teman-teman mau terbangin si drone-nya atau mau setting dulu, saya sarankan teman-teman itu settingnya di ruangan yang dingin atau ada kipasnya. Karena yang saya sempat dengar di channel sebelah yang sudah pro di bagian drone, kalau teman-teman setting kameranya terlalu lama atau nggak diterbangin, dia akan mempengaruhi teman-teman ya, si drone-nya untuk kualitas terbangnya itu nggak akan jauh, karena akan ada yang hangus kalau terlalu diam di bawah. Dan saya sudah sempat coba kemarin, si drone-nya akan tambah panas kalau nggak diterbangin. Jadi mungkin itu sedikit masukan. Dan kalau teman-teman juga mau terbangin si drone-nya, jangan lupa kalau mau pindah tempat, jangan lupa diupdate RTH-nya atau tombol home-nya teman-teman, biar drone-nya tuh tahu arah pulangnya. Dan mungkin cuma itu yang bisa saya bahas di pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau banyak suara-suara bising karena di sekitar saya ini banyak tukang yang lagi kerja dan banyak suara-suara ayam dan lain-lain. Saya harap teman-teman bisa maklumi. Mungkin pembahasan tentang DJI Mini 4 Pro ini cukup sampai di sini. Semoga video ini cukup membantu teman-teman yang lagi cari drone. Dan apabila teman-teman punya saran, pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like channel ini, bisa subscribe dan bisa share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa balik ya teman-teman.